Siapa yang peduli dengan Presiden Jokowi sekarang tuh? Karena Presiden Jokowi secara faktual udah jadi lame duck gitu, bebek lumpuh gitu. Saya sesalkan pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara. Yang bilang lame duck itu saya menyimpulkan hasil analisis surveyor. Kan Kompas yang pendukung Jokowi mengatakan bahwa legitimasi Jokowi itu udah di bawah 50%. Itu artinya dalam bahasa Inggris lame duck, ini udah lumpuh sebetulnya. Baru 1 tahun udah lame duck. Nanti sampai tahun kedua jadi bebek panggang. Ini reformasi, demokrasi dikedepankan. Kita bisa suka-suka, zaman Orde Baru, saya ini pembuat undang-undang, saya orang hukum. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas. Habis-habisnya Rocky Gerung menghina dan merendahkan Jokowi yang merupakan pemimpin negara ini. Rasanya RG sudah lupa bahwa dirinya masih tinggal di Indonesia yang mana Jokowi adalah pemimpinnya. Jika saja RG bebas berbicara dengan menghujat dan menghina presiden di era Orde Baru, penulis yakin 1000% RG sudah ada di neraka sekarang. Setelah menghirup udara reformasi, Indonesia benar-benar merasakan sebagai negara demokrasi, di mana kebebasan berpendapat di muka umum secara harfiah dilindungi melalui peraturan perundang-undangan. Namun perlu diingat pula bahwa selain Indonesia, negara demokrasi, negara ini juga merupakan negara hukum. Hukum itu sendiri keberadaannya sebagai pengatur antara hak berpendapat dan yang paling penting ialah kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Artinya dalam menyatakan pendapat baik dalam lisan maupun tertulis, tetap ada batasan-batasan supaya tak menyakiti serta merugikan orang lain. Namun yang disayangkan ketika seseorang mengeluarkan pernyataan atas pendapatnya, dia tidak bisa membedakan mana masukan atau kritikan dan mana hinaan ataupun ujaran kebencian. Disinilah kadang timbul kegaduhan karena banyak orang merasa bahwa freedom of speech atau kebebasan berbicara dilindungi undang-undang. Dan masih ada orang-orang yang bebas mencaci, menghina, menghujat, dan menfitnah tanpa proses hukum. Sebagai contoh, kebebasan berpendapat yang kebablasan adalah ketika RG menyerang Jokowi dengan julukan Presiden Bebek Lumpuh. Siapa yang peduli dengan Presiden Jokowi sekarang tuh? Karena Presiden Jokowi secara faktual udah jadi lame duck gitu, bebek lumpuh gitu. Sontak saja, politisi PDIP Bang Ruhut Sitompul sangat marah dengan pernyataan RG yang dinilai telah menghina kehormatan Presiden Jokowi. Bang Poltak bahkan meminta kepada Kapolri agar segera menindak tegas RG karena penghinaan terhadap pemimpin RI 1. Kata-kata yang sangat kurang ajar. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas. Bapak Joko Widodo itu simbol negara. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Lebih jauh, Ruhut yang meradang karena pernyataan RG mengatakan bahwa Rocky merupakan sosok dungu dan tak tahu malu. Bahkan ia meminta agar RG melihat hasil survei dari SMRC bahwa ada 68,5% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Si dungu Rocky menggerung-gerung, gak ada malunya karena tidak punya kemaluan. Tolong ya lihat survei SMRC Rakyat Indonesia Tercinta. Puas kinerja Presiden RI Bapak Joko Widodo 68,5% paten merdeka, ujar Ruhut di akun Twitter miliknya yang dikutip terkini.id. Hajar terus bang, manusia macam Rocky memang harus ditampar mulutnya biar tidak kurang ajar. Kadang akal sehat kita akan bergejolak tatkala pernyataan RG yang secara logika sangat ngawur dan penuh sensasi. Ia dengan lantang menghina Jokowi tanpa ada rasa takut sedikit pun. Orang normal atau waras tentunya akan berhati-hati bila mengeluarkan pernyataan yang menyinggung orang lain. Namun tidak berlaku bagi RG dan kelompoknya. Jika ada orang lain yang melaporkan dirinya, maka RG akan berteriak ada pembungkaman atas nama demokrasi terkait dengan kebebasan berpendapat. Kata pembungkaman itulah yang sering RG dan kaum oposan lainnya menggunakannya sebagai senjata untuk membela diri, supaya tidak terciduk oleh aparat penegak hukum. Disitulah mereka terus memainkan politik ujaran kebencian karena merasa kebebasan mengeluarkan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Sebelumnya sebagai informasi, RG berdialog dengan orang yang mengaku pakar hukum tata negara yakni Refli Harun. Dalam perbincangan tersebut, RG menyebutkan bahwa Jokowi adalah presiden bebek lumpuh. Lebih lanjut, pada dialog itu RG menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi telah memasuki fase lame duck.
karena gagal dalam menjalankan pemerintahan di semua bidang baik ekonomi dan sosial. Mungkin Rocky meminjam istilah dari Amin Rais di gelandang politik, namun berbeda artian. Dulu Amin Rais juga pernah menyebut Jokowi sebagai presiden bebek lumpuh karena dalam khayalannya saat itu Prabowo bisa menang. Maka setelah kemenangan Prabowo, Jokowi tak boleh lagi membuat keputusan ataupun kebijakan. Maka Jokowi akan menjadi presiden bebek lumpuh, kata Amin Rais. Saudaraku, kita insya Allah 17 April tahun ini ya, kira-kira maghrib sudah kita syukuran ya, dan sudah senang ya. Kemudian insya Allah juga ini presiden baru dilantik 20 Oktober. Nah, dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Lincak Presiden bebek lumpuh. Tidak boleh membantu ini, tidak boleh. Hanya rutin boleh ya. Tidak boleh lantas membuat yang macam-macam karena dia sudah lumpuh, sudah pasti kalah ya. Kalau nekat nanti malah bahaya. Jadi istilah lame duck itu biasanya pasca pemilihan ya. Seperti Trump sekarang, Donald Trump itu lame duck office ya kan? Iya. Menunggu pelantikan tanggal 20. Tapi ini kan pelantikan nanti tanggal 20 Oktober tahun 2024. Kenapa dibilang lame duck? Yang bilang lame duck itu saya menyimpulkan hasil analisis surveyor. Karena Presiden Jokowi secara faktual udah jadi lame duck gitu, bebek lumpuh itu dalam segala soal itu. Secara ekonomi, secara society. Nah, sepertinya agenda kaum oposan memang dibuat seragam di mana mereka satu suara membuat narasi atau propaganda dengan kalimat Jokowi gagal dalam segala bidang. Saya masih ingat ketika Novel Bamukmin memberikan rapor mewah ke Jokowi dengan mengatakan hal yang sama. Jadi, saya dapat menyimpulkan Partai Demokrat melalui RG sedang mesra dengan PA 212 untuk menjatuhkan citra Jokowi. Penulis sangat setuju dengan cuitan Bang Ruhut yang mengatakan RG tidak punya kemaluan karena RG yang bermuka tembok tidak bisa menilai diri sendiri karena rasa malunya sudah lumpuh total. Bagi penulis, RG tak lebih dari manusia cacat nalar yang harusnya dipasung di tengah hutan. RG dan Refli Harun adalah sampah politik yang memang seharusnya dilawan. Narasi-narasi yang dibangun tidak menunjukkan kehebatan mereka sebagai akademisi. Selain itu, lontaran pendapat mereka seperti layaknya buzzer kadruners yang tak memiliki pikiran dan akal yang sehat. Dengan begitu, mereka akan terus membuat konten yang cenderung menyerang pemerintah demi popularitas agar mendapatkan perhatian besar dari para subscribers. Karena bagi penulis, orang baik seperti Jokowi yang selalu dihina dan dihujat oleh RG dan lainnya karena kecemburuan dan kebencian yang sudah mendarah daging. Apalagi dengan kepiawaian Jokowi menata negeri ini dengan kejeniusannya serta memiliki kemampuan untuk memimpin. Sementara RG hanyalah orang yang hanya piawai dalam bersilat lidah dan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara jenius. RG itu orang dungu yang sok pintar. Salah satu contohnya, RG tidak bisa membedakan mana sertifikat tanah yang asli dan mana yang bukan, sehingga membuat RG bingung sendiri. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.